Nama saya Antoni Tenendung dari kota Susalam, sama-sama kota ini, kota Lamsa, Susalam. Cuma pertanyaan kami tetap dalam hal menggali ilmu, dalam hal ketidaktahuan kami dari kota Susalam ini, Pak. Seringkali kita memang dikritik sebagai penulis mengenai memasukkan opini ke dalam sebuah tulisan. Tapi setelah kami pelajari, kami baca, kami minta pendapat kepada berbagai pihak, sistem new journalism membolehkan jurnalis itu boleh memasukkan opininya yang berhubungan dengan fakta. Contoh, ini yang sering kita tulis dan saya mengalami seperti itu juga. Kalau orang menangis, seorang perempuan menangis misalnya dengan sedih. Sedih itu kan sudah masuk opini kita. Yang menyatakan sedih kan kita, jurnalis. Nah, itu contoh. Seorang gadis cantik yang menyatakan cantik saja kan jurnalis. Kenapa jurnalis harus menulis itu? Karena pada saat dilihatnya memang cantik. Kan itu dia ada hubungannya dengan fakta. Jadi kembali ke pertanyaan saya, Pak. Dalam sistem new journalism, bolehkah opini masuk dalam lini berita? Satu, itu pertanyaan kami. Kemudian berita, sering kita dituntut berita yang berimbang. Sementara kita ini perlu waktu. Kita dikejar berita online itu kan kecepatan, akurat per detik. Kalau kami bilang itu, kita harus per detik. Saya menuntut redaksi saya, berita saya harus per detik. Sampai marah-marah redaksi saya, Manik News. Nah, untuk mendapatkan berita yang berimbang tentu seluruh narasumber A, B, C kalau bisa kan ada. Kan terkadang tidak sempat kita menemui narasumber atau ada upaya orang lain memang menghalang-halangi, biasa menghalang-halangi tugas jurnalistik. Kadang-kadang ditutup pintunya, kadang-kadang mereka katakan dia sibuk. Itu kenyataan-kenyataan para jurnalis ketika ingin mendapatkan data-data yang akurat dari narasumber, Pak. Yang ingin kembali saya tanyakan kembali, mana lebih berharga nilai sebuah narasumber lain ketimbang fakta? Contoh baru-baru kami temukan seperti ini. Kami menemukan hasil audit BPKP provinsi yang menyatakan pejabat penting itu harus mengembalikan uang karena itu sudah sebuah kelebihan. Kami tidak lagi perlu menanya BPKP karena kami daerah. Kan tidak perlu lagi kami harus ke Banda Aceh, kantor Banda Aceh itu jauh dari kota Susalam misalnya. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, ini kan akhirnya berita ini seolah tidak berimbang karena satu narasumbernya itu hasil audit LHP BPK. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian pertanyaan kami, Pak. Mungkin yang bermanfaat Bapak sampaikan, terima kasih, Pak. Tapi ada beberapa poin penting yang ingin kami pertanyakan dalam hal ini. Pertama tadi, penerapan undang-undang ITE IT yang Bapak sampaikan. Ini menjadi pertanyaan dari kami. Karena ITE tidak bisa, setahu kami tidak bisa diterapkan ke pers. Jelas dikatakan seseorang, bukan lembaga pers atau seseorang pers atau jurnalis, tidak ada dikatakan. Jurnalis setahu kami adalah lex specialis. Kemudian tadi Bapak beberapa kali menyebutkan Dewan Pers. Dewan Pers bukan sesuatunya saat ini. Dewan Pers bukan sesuatunya saat ini, setahu kami, yang menjadi sebuah ukuran dalam hal meningkatkan kompetensi para jurnalis. Nah, itu menjadi pertanyaan. Kemudian ada poin penting yang paling penting. Ini sering sekali dialami oleh para jurnalis, baik di daerah-daerah maupun di kota-kota. Ini sering. Pertama adalah, bolehkah opini masuk dalam tulisan? Dalam sistem new journalism yang kami ketahui, jurnalis boleh memasukkan opininya kalau ada kaitannya dengan fakta. Dalam sistem new journalism lebih berharga fakta daripada narasumber lainnya. Terkadang di
kita jurnalis, Pak, berita Anda tidak berimbang. Kami tidak perlu kadang-kadang menemui narasumber. Kalau fakta sudah kami dapatkan, tidak perlu harus konfirmasi. Karena kami ingin cepat update. Nah itu. Jadi sering kami dituntut berimbang. Berimbang seperti apa? Nah itu satu. Bapak kemudian menyampaikan tadi beberapa poin penting lagi. Yang kami tahu, jurnalis tidak boleh dipidanakan, dikriminalisasi atas sebuah keputusan. PJID Kota Cipularang. Persoalan kompetensi itu sudah setiap yang kami tulis seperti ini, Pak. Setahu kami, misalnya kami tulis diterbitkan oleh redaksi, diakui oleh redaksi. Udah, itu milik publik. Begitu dan hak publik yang kami ketahui. Mereka itu haknya ada, hak jawab. Satu. Kemudian tadi belum juga Bapak jelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 40. Pers mempunyai hak tolak. Instansi apapun tidak boleh memaksa jurnalis sebagai saksi. Tidak boleh kecuali perintah pengadilan dan rahasia negara. Kita harus tegas. Seringkali pers terintimidasi. Harus berimbang. Berimbang itu yang namanya adil. Itu sama dengan kita, Pak. Ini sambil seloroh kita ini. Kalau istri saya 2, misalnya, kita dituntut adil. Yang ini istrinya, anaknya 4, 3, penghasilan saya misalnya 5 juta. Nggak mungkin sama saya bagi. Yang adil adalah Allah Maha Adil. Jadi kami juga seperti itu. Jurnalis itu manusia biasa, bisa salah. Sama dengan tentara, polisi, camat, polwan dan lain sebagainya, bisa salah. Maka undang-undang pers jelas. Pers, jurnalis tidak bisa dipidanakan dalam tulisannya sendiri. Harus kan? Kenapa? Seringkali mencemarkan nama baik. Ini jelas ya, mencemarkan nama baik. Ya, kalau dia merasa tercemar, buat tanggapan, sanggahan kepada yang terhormat pimpinan redaksi Malik News. Stop. Kepada yang terhormat barisan anak Sedad, kepada yang terhormat. Itu jadi jelas ya, Pak. Undang-undang pers 40 itu jelas hak kewajiban para penulis dan pembaca. Kira-kira gitu, Pak Reskrim. Kemudian gini, ada 4 pilar. Itu jelas Menko Polhukam sering ulang kali menyampaikan pemerintah, TNI, Polri, dan yang kepada pers. Kalau pers pun tidak kita hargai, misalnya jurnalis tidak hargai karya-karyanya, sama siapa lagi? Para penulis adalah penulis sejarah yang kami tahu. Dia yang menulis, Pak. Biar ada sejarah ini semua ini. Para pers, jurnalis. Jadi jelas apa yang Bapak sampaikan tadi, beberapa poin bertentangan menurut kami. Pertama, penerapan undang-undang ITE tidak bisa kita terima. Itu seseorang, bukan seorang jurnalis. Undang-undang ITE seseorang bisa dikenakan undang-undang jelas. Keputusan Mahkamah Konstitusi jelas. Jadi kita sebagai pers, menurut saya harus kuat menghadapi ini. Demikian dari kami Kota Cipularang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak masukannya. Tadi kan saya sampaikan sebelum saya memberikan materi, kan sudah saya sampaikan Pak, kalau misalnya nanti materi di dalam materi mungkin ada yang kurang pas atau kata-kata mungkin saya kurang berkenan, karena kan saya terlebih dahulu saya mohon maaf. Jadi ini Pak, ini sepintas yang bisa saya jawab ya, yang bisa saya jawab, saya jawab. Kami dalam memproses laporan pengaduan dari setiap masyarakat yang mengadu, kami kan ada tahapannya proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk proses penyelidikan kami mencari alat bukti. Kalau misalnya 2 alat buktinya itu sudah lengkap, kami lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kemudian kami koordinasi juga, kami ambil keterangan dari ahli. Kami nggak bisa memutuskan sendiri, Pak. Jadi polisi tidak bisa memutuskan sendiri suatu perkara yang dianggap perkara tersebut lex spesialis. Dia ada ahli, kemudian ada koordinasi dengan pihak kejaksaan, lain pidana murni. Kalau dia mungkin pidana murni mungkin bisa langsung, tapi kalau misalnya lex spesialis dia harus
harus koordinasi, wajib koordinasi dan ambil keterangan ahli. Terkait masalah jurnalis tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari Sumber Salam, betul, jurnalis tidak bisa dipidana. Akan tetapi jurnalis kan manusia juga Pak, polisi itu manusia juga Pak. Manusia kan tidak luput dari kesilapan, tidak luput dari kesalahan. Betul kayak Bapak Sumber Salam. Polisi ada juga di jalan, nggak baik semua Pak. Namanya kita manusia. Oknumnya Pak. Mungkin oknumnya maksud tujuan kita baik Pak, mungkin oknum yang sama ininya sama kita bilang misalnya polisi itu baik, mungkin polisi lain ada yang kurang baik. Itulah dunia ini kan diciptakan berpasang-pasangan. Tapi itu dalam hal untuk proses penyelidikan dan penyidikan tadi kami tetap koordinasi, kami pun nggak sembarangan. Sekarang untuk penetapan tersangka kami bisa di Prapim. Lambat kali kami proses, kami bisa di Dumas. Banyak sekarang tahapan-tahapan yang kami harus lalui. Sebelum kami tingkatkan ke sini, kami gelar perkara dulu Pak. Gak bisa langsung, kami koordinasi. Gak bisa langsung, sekarang cukup dijaga. Untuk penetapan tersangka pun cukup dijaga sekarang. Betul Pak perwakilan dari Pak Kota Sumber Salam tadi bilang. Ini pertanyaan kami Pak. Assalamualaikum. Dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih.